Ada sebuah kapal yang sedang berlayar di Selat Malaka. Kru dalam kapal itu, they died. Vitas, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. Anjay, kan gesture keren ya? Anyways, in today's episode, gua akan membahas kasus yang seram dan bizarre. Tetapi kejadiannya ini bukan di hutan, ataupun di sekolah, maupun di rumah sakit jiwa. No, none of that. Lokasi kasus yang akan gue bahas ini adalah lokasi di mana banyak jiwa yang tenggelam. You know what it is? The ocean, the sea, laut di dalam dunia ini. Yes. And as you already know, banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalnya the sea is the most frightening place on earth. Is that true or not? Lu bakal menemukan jawaban tersebut setelah lu nonton video gua yang kali ini. Not gonna lie to y'all, I'm a sea person. You know, gua Aquaman versi ceweknya. Because gua nih anak laut. I'm talking about like, you can tell my skin color. Like, I love tanning. Gue seneng yang namanya berenang di laut. Gue seneng tanning di laut. I love snorkeling, diving, all kinds of activity yang berkaitan dengan laut. But in the back of my mind, you know, like di belakang kepala gue ini, like I always have this kind of thoughts. Dimana tuh gue masih percaya banyak yang aneh dan maybe lebih ke mistis tentang laut. I'm talking about, you know, lo pernah baca nggak sih like deep sea creature? Tapi selain itu gue juga percaya namanya the spirits of the sea. Hantu laut lah ya, hantu laut gak tuh? Dan gue juga percaya namanya ghost ship. Nah, gue mau ngomongin kapal berhantu. Yes. I know you're excited because I am. You better be excited too. Now sit your ass down. Wait, no. Grab some snacks first. Lo ambil dulu tuh cemilan. Kalau ada tukang somai lewat, oh mas, pesen somai dulu. Or other than that, lo bisa bikin mie dulu, seduhin like 50 minutes and then come back here again and watch my damn video. Karena video kali ini bakal lumayan lama. I guess 30 minutes. Well, look at the time in here di sini. Yes, lu bisa lihat kan nih berapa menit. Yeah, that's it. This is a long ass video, so you better be ready and get your food. Now sit your ass back down. Because Sasha Marissa about to tell you a story. Salah satu kasus terseram yang terjadi di laut dalam dunia ini. Gua sok serem baris, nah. Just pura-pura ketakutan dong. Biar seru gitu video gua. Let me tell you a synopsis a little bit, kayak teaser trailernya gitu ya. Ada sebuah kapal yang sedang berlayar di Selat Malaka. Kalian tahu gak Selat Malaka? Nih, gue kasih tahu. Sorry, ada sebuah kapal tuh yang lagi berlayar di Selat Malaka. Akan tetapi, itu kapal nggak beroperasi. Maksudnya just ngambang aja di atas laut. Setelah diinvestigasi, setiap kru dalam kapal itu mokat atau wafat. Semuanya yang dalam kapal itu meninggalan, woi. The bizarre part was, kapal itu tuh eksteriornya, luarnya itu gak ada bekas beranteman, gak ada bekas bom. Intinya, bagian luar kapal tersebut itu gak ada rusakan sama sekali. But then why semua krunya itu they die? I know you're curious. I know damn well you're curious. Well, before this video starts, I will be appreciated if you click the like and subscribe button first. I'ma wait here. While you're doing that, click and like and subscribe button first. Alright, so here's Paranormal. Selat Malaka, yaitu merupakan sebuah jalur kapal di mana mereka mondar-mandir untuk bawa barang dagangan. Nah, ini tuh not talking about like nasional. Barang dagangan yang dibawa kapal-kapal ini yang berada di Selat Malaka ini tuh international. Cina, India, Jepang, and etc.
etc-nya sih sebenarnya gue nggak tahu negara mana lagi, jadi gue cuma tahu 3. That includes Indonesia dong udah pasti. Come on man, you should damn mind. Selat Malaka itu berada di antara Kepulauan Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Yes, it's still in here, in the Pacific. You know what I'm saying? Aduh, sampai muncrat. In the Pacific. As you know, jalur laut ini tuh sangat rame karena kan perdagangan. I'm not talking about like 10 kapal per hari. No, I'm talking about like 30 kapal per hari mondar-mandir sob. So it's like a really busy traffic at the sea. But do you also know kalau selat ini juga menelan banyak jiwa? Not just the food, not just the cargo, but people too. Gue punya komenan sedikit nih tentang Selat Malaka ini. Listen, itu kan jalur perdagangan ekonomi internasional, dimana kan udah pasti kan rame, yang like what I say earlier. But then the government or like authority yang ngurusin Selat Malaka itu, I don't know who, what organization whatsoever, kenapa tuh nggak dibikin lebih praktis gitu? But it's just like a regular sea gitu, cuma kayak laut biasa. Come on man, make like kereta api gitu di laut, you know what I'm saying? Make it like more convenient, bikin lebih praktis, but it's just like a regular sea, dimodifikasi jadi biar lebih aman. Kenapa gue ngomongin tentang keamanan dan Selat Malaka ini? Do you know, banyak banget ngambil korban jiwanya dari kayak bencana atau piracy, dimana kayak bajak laut. But at least tuh keamanannya tuh lebih dinaikin gitu. Terus kalau misalnya nanya keamanan, maksudnya keamanan tuh kayak gimana? Maksud gue tuh, let's go back to the original story. Yaitu tadi guys, lebih dari 30 kapal itu di Selat Malaka ini tuh sering tenggelam. Approximately itu 3 tahun sekali. That concludes like Selat Malaka itu not just jalur perekonomian, tetapi Selat Malaka itu also jalur kapal menuju ajal. Salah satu kapal yang menemukan ajal itu adalah kapal SS Orang Medan. Nah ini yang mau gue omongin, SS Orang Medan. I know some of you already know SS Orang Medan tuh ceritanya kayak gimana, but in today's video itu bakal berbeda. Karena apa? Because Sasha Bereza tells the story. I'm just kidding yo. And I know that some of you juga tahu mungkin dari video game yang namanya Man of Medan. Sampai sekarang ini nama kapal tersebut masih dianggap sebagai ghost ship. Mengapa dunia menyebut SS Orang Medan sebagai ghost ship itu ada alasannya. Pada bulan Juni 1947, it's just a regular day di Selat Malaka, just doing their own business, nothing really happening until kapal-kapal ini menerima sebuah emergency call, sinyal dalam bentuk kode Morse code. Kapal-kapal yang menerima Morse code tersebut, mereka mendapatkan Morse code SOS, emergency, bantuan. Gak berapa menit kemudian mereka dapat another Morse code. Gue bacain aja ya, gue sampai branding sih. Semua petugas termasuk kaptennya sudah mati, tergeletak di ruang bagan dan di jembatan. Kemungkinan semua kru sudah mati. Semua kapal yang lagi di Selat Malaka itu pada panik dong. Mereka nggak tahu tuh sumber Morse code dari mana. Serem gak sih? Beberapa menit setelah pesan yang mengerikan tersebut, lebih bikin merinding sih. Pesan terakhir kalinya ini adalah aku mati. Gue merinding. Cuma soalnya samping gue nih gelap gue. Jadi gue rada ngeliat-liat gini takut ada apa-apa. Kapal-kapal yang di Selat Malaka tersebut mendengar 3 message itu. Yang pertama, kode SOS. Kedua, informasi bahwa kapten itu sudah mati dan kru-kru yang lainnya udah mati. Ketiga, orang yang ngasih Morse code tersebut meninggalkan pesan, yaitu aku mati. After that, mulai lagi tuh pencarian ya kan. Kok ini belum ditemuin sumber Morse code ini? Akhirnya ada pos pendengar representasi dari Inggris dan Belanda, di mana mereka bisa nemuin koordinasi sumber si Morse code itu. Sumber sinyal itu ada di tengah Samudra Hindia, gengs. Nah loh, lumayan jauh dari Selat Malaka, like what I say. Tetapi koordinasi yang mereka dapat itu tuh bukan areanya yang bisa diakses kapal. Maksudnya it's like restricted, atau emang nggak boleh diakses. Itu tuh area bukan jalur perdagangan lagi. Kayaknya gue pengen minum dulu bentar.
sebuah kapal dagang Amerika dengan nama SS Silver Star paling deket tuh sama koordinasinya kapal orang Medan. Ya udah, there's nobody left, there are no ships besides Silver Star, so Silver Star needs to make the move. Ya udahlah, Silver Star lah yang menyelidiki what is wrong with that ship, giving the other ships a Morse code. Code Morse. Damn. Why is it so hard to say? By the way, tadi kan gue bilang kapal yang paling terdekat itu kapalnya Silver Star kan? But that doesn't mean mereka tuh udah deket segini nih. Orang Medan di Silver Star tinggal cukup. Enggak. It takes like sejaman lah ya untuk nyampe ke koordinasinya si orang Medan ini. Beberapa jam kemudian terlihat sebuah kapal di kaki langit. Anjay, bahasanya berat kan? Gue juga bingung kenapa gue nulis itu di note gue. Ditemukanlah itu kapal SS Orang Medan. Ketika Silver Star menghampiri kapal SS Orang Medan, mereka ngelihat itu kapal lagi nggak beroperasi. Pemberat kapal itu juga nggak ditaruh ke bawah, like it's just float, you know, it just float. Dan nggak ada tanda-tanda kalau misalnya kapal itu baru dibajak. So it's just like a normal ship that just floats, you know, just floats. Orang Silver Star tuh mencoba komunikasi, either like mereka lewat like radio or mereka tuh teriak gitu kan, halo, ada orang di sana, tolong. Tolong, gak ada jawaban. Lu bayangin yang namanya orang laut kan suaranya kenceng ya. Gue sebagai anak laut, I know damn well we all loud. Lu lihat gue dah, gue orangnya bacot banget, gue suaranya kenceng. So can you imagine itu orang-orang ya kan yang ada di Silver Star, a gang of men, cowok-cowok pula. Teriak, hello, anybody hear me? Hello, give me a sign. Lu bayangin sekenceng itu, and nobody answer it. Gak ada yang ngejawab dari kapal orang Medan. I wonder what happened there. They wonder what happened inside the cabin. Karena nggak ada jawaban maupun dari radio dan dari teriakan, akhirnya Silver Star ini membuat regu penyelamat. Regu penyelamat ini tuh udah punya feeling gak enak gitu loh. Bener aja, ketika regu penyelamat tersebut menginjak kaki mereka di atas kapal SS Orang Medan, pertama kali yang mereka temui adalah bergelimpang yang banyak mayat-mayat kru kapal tersebut. Jadi tuh dek kapalnya itu tuh udah diselimutin mayat-mayat kru yang berkebangsaan Belanda. And you know Indonesia, Belanda, you know the history. So it's no wonder namanya orang Medan tapi krunya orang Belanda. But I will get into that in the theory later on. Yang bikin gue merinding itu sih, let me put the paper here. Mereka tuh wafatnya bukan karena kayak habis dibunuh pakai pisau atau celurit, no, none of that. Gak ada luka sama sekali. Everything's fine in the body, you know. Tapi yang bikin kaget gue, tapi yang bikin serem tuh mereka matanya tuh kebuka semua, mulutnya kebuka gitu, nggak kayak gitu, kayak abis dikasih lihat apa gitu loh. I don't know what they see dalam laut itu. Dan posisi badan mereka itu tuh bukan kayak tergeletak gini, tapi tuh kayak seakan-akan tuh posisinya mereka tuh like in a defense position. Seakan-akan lagi memprotek dirinya dari suatu ancaman di depan mereka semua. Kok gue merinding ya. Dan yang seremnya lagi itu, di kapal orang Medan ini juga ada sebuah anjing. Anjingnya juga mati. Tapi matinya itu bukan tergeletak atau matanya gimana atau lidahnya gitu, enggak. Anjingnya bener-bener lagi gini, like kayak lagi menyeringai kayak gitu loh, gitu. Itu pada kenapa woi? Dan si operator radio tadi yang ngirim sinyal SOS, dia itu posisinya masih duduk di depan alat radio itu dan jarinya itu masih di tombol operator. Bener-bener mati seketika lagi gitu. One of the bizarre part yang ditemui oleh kru Silver Star ini, yang namanya mayat kan kalau mau ngebusuk takes time lah ya. But this one cepet banget busuknya. Nggak langsung kayak jadi tengkorak, nggak gitu. Tapi cepat membusuki, jadi decaying, jadi lama kayak dagingnya kekikis gitu loh. And another thing, kru Silver Star ini juga menyadari di luar itu tuh 37 derajat Celcius, panas woi, hitung-hitung kayak di Cilandak lah ya. Ketika kru penyelamat Silver Star itu menginjak ke kapalnya SS Orang Medan, diukurkan suhunya. Mau tahu nggak? Dari 37 derajat jadi 4 derajat. How is that possible? The sun is right here. You know what I'm saying? Like, it just don't make any sense.
Dikarenakan sightseeingnya di kapal orang Medan ini terlalu bizar untuk Silver Star, kan ngeri juga pada takutan lah, jurik-jurik. Ya udah deh tuh Silver Star akhirnya kaitin tuh untuk ditarik ke pelabuhan gitu loh. Setelah sampai ke tujuan, kru Silver Star, yuk angkat talinya, yuk angkat talinya gitu kan. Weh, tuh orang itu tuh SS orang Medan kenapa ada asap, weh. Baru sampai nih di kargo 4 orang Medan keluar asap. Silver Star udah punya perasaan gak enak. Wah, nih macam-macam nih, langsung di-cut talinya. Wah, cepet tahu nanti kita meninggal nanti. Gak berapa detik kemudian meledak. Meledaknya tuh bener-bener like they explode. I'm talking about like bukan kayak dar. Talking about like gitu loh. Kalau meledak kan banyak debrisnya ya. Kayu-kayunya, aroma di engine itu pasti kan bertebaran kemana-mana di laut. This one is weird. Yang harusnya pada ngambang-ngambang itu barang sisaannya, ini bener-bener lenyap kayak tenggelam, setenggelam-gelamnya, no evidence at all. Dan yang paling seremnya lagi, orang Silver Star memang ngeputusin talinya, but at the same time lu pasti mikir dong, berarti orang-orang sekitarnya, kapal-kapal sekitar si orang Medan itu di pelabuhan kena juga dong kak casualty-nya, banyak yang luka, ada yang kebakar. No, everybody and their mama was safe. It's so weird. Nggak ada lampu lagi di samping gue, jadi ketakutan nih. So, that's the story of SS Orang Medan. I'm not done yet. Do you know kalau cerita SS Orang Medan ini baru dipublikasikan secara resmi tahun 1952. But nobody really knows what happened. Gak ada orang yang tahu cerita exactnya tuh yang kayak gimana. Cuma kru Silver Star doang. Dikarenakan kurangnya saksi mata, so it began. Para teoris ngumpul deh nih. Ada yang bilang bahwa SS Orang Medan ini tuh merupakan percobaan rahasia pemerintah. Dan ada lagi dikarenakan kejadian supernatural di laut. The sea is full mystery. Kalau lu bilang sea itu cuma laut doang kak, terus laut dalam gak ada apa-apa lagi. B, you don't know. We got Queen Kidul in here. Again, Bermuda Triangle, Atlantis. And y'all still think kalau laut itu is just laut? Come on, man. Dan pertanyaan terakhir dari para teoris ini adalah, apakah kapal SS Orang Medan itu beneran ada? Jadi ini fiksi. I'm not done yet. So sit your ass back down and listen to Dame's talk. Cause look at the minute right here, masih lama. Sekarang bikin teh dulu deh, gue tunggu di sini karena gue juga mau minum dulu. Masalah ini nih, some water, be. Mulai dari situlah peneliti mulai meneliti investigasi tentang kasus SS Orang Medan. Pertama, kapal SS Orang Medan ini nggak pernah muncul di catatan maritim manapun. So like, the name didn't even exist. Dan kedua nih ya, nggak terdaftar di pelabuhan manapun. Is it really a ghost ship? So you know what, let's just go into bagaimana kapal SS Orang Medan mengalami kejadian yang menyeramkan tersebut. Let's just go. Teori pertama. Ini teori yang diberikan oleh Vincent H. Gaddis. He gave us a statement di mana bahwa kargo di dalam SS Orang Medan itu telah membawa zat ilegal. What? Zat ilegalnya ini nggak cuma ilegal doang, berbahaya. Damn. Kata Mr. H. Gaddis ini, zat berbahayanya itu meliputi potasium cyanida dan nitroglycerin. Zaman gue SMA, kimia gue juga jelek gitu. Men, gue udah jelek MTK, IPA. So basically, teori dari Vincent H. Gaddis ini bilang bahwa SS Orang Medan ini berkelibatan dengan penyelundupan ilegal. Dimana SS Orang Medan ini mungkin pakai nama samaran, jadi nama aslinya itu bukan Orang Medan. But then, ketika mereka udah di laut, they change the name untuk keselamatan mereka juga. Again, pihak wewenang Selat Malaka kan udah pasti tuh ada yang namanya borderline. Harusnya kan mereka tahu. How is it possible mereka bisa nyebrang? Dan udah pasti kalau mereka tahu kan mereka nggak boleh diizinin untuk berlayar dong. Even walaupun mereka ganti nama di tengah laut, that just don't make any sense. Karena mereka udah tahu pasti dari border security juga. So basically, here's the scenario. Let me put on my paper right here. Kapal SS Orang Medan ini mengalami kebocoran in the lower deck, paling bawah, di mana
maybe yes, maybe no, si zat kimianya itu lagi di situ, ditaruh di situ, yang namanya kargo ya kan. Dikarenakan kebocoran itu terjadi, air laut masuk. Ketika dia bereaksi dengan zat kimia, apalagi yang namanya apa tadi, gue lupa. Reaksi ke potasium sianida. Nah, air laut potasium sianida jadilah gas beracun. Fume gas beracun itu kesebar deh tuh, teng teng teng, kru kapal mokat karena nyium udaranya toxic gas tadi. Atau ketika air garam ini bereaksi dengan nitrogliserin, di mana reaksinya itu adalah percikan api yang menyebabkan ledakan dahsyat. But hold on, tetapi kenapa tim Regu Silver Star itu nggak kena damage-nya toxic gasnya si potasium cyanida tadi? Dikarenakan gini, seharusnya konsentrasi gas tersebut itu tambah naik, seharusnya semakin meningkat ketika kru penyelamat itu datang. Nah, tapi nggak pada baik-baik aja gitu. Kedua, cyanida itu membunuh dengan cepat dan juga tidak menghasilkan kematian yang menyakitkan. Listen, seharusnya kalau mereka kena poison gas tersebut, mereka tuh nggak bakal ngerasain apa-apa. Tiba-tiba langsung begitu. But this one, that don't look like a damn toxic gas. Teori kedua, ditemukanlah peneliti yang mengkonklusikan bahwa itu juga zat yang berbahaya. Bukan potasium cyanida, bukan nitrogliserin, tetapi dinamakan sebagai zat tabun. Tabun adalah media saraf yang sangat beracun. Media saraf. So basically, zat tabun ini tuh diproduksi massal di Jerman pada zaman-zaman World War II, Perang Dunia Kedua. Itu zat-zat tabun juga dibagiin, gengs, disebar-sebar ke Jepang. Karena kan mereka tuh allies tuh ya, mereka bersekutu gitu kan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu berlanjut, sekutu barat nih, gengs, mereka tuh sibuk meyakinkan ilmuwan-ilmuwan Jerman ini untuk melawan dan mendapatkan segala macam aset perang dari pihak musuh. Salah satu aset perang yang dia maksud ini adalah si zat tabun ini. Basically, the US, United States of America, ini berperan penting dalam penelitian senjata kimia pada zaman dan tahun tersebut. And in this theory, dikarenakan zat tabun itu adalah zat terlarang, pihak United States ini melakukan penyelundupan rahasia. SS orang Medan lah dipakai. Kalau bisa dibilang kapal SS orang Medan ini jadi perantara ini loh, perantara transport barang ilegal. Mungkin ada kecelakaan di mana zat tabunnya ini jadi biar. Zat tabun itu merupakan neurotransmitter poison, atau bisa dibilang racun yang menyerang otot manusia jadi. Dan zat tabun ini merupakan biological weapon yang sangat berbahaya. Teori ketiga, keterlibatannya Unit 731. Where do I start? Unit 731 merupakan organisasi dari Jepang yang udah jelas consist of Japanese people, orang-orang Jepang. Mereka itu peneliti senjata biologis dan kimiawi. Tetapi Unit 731 ini sangat amat kontroversial dan lumayan brutal. Dan yang bikin ngerinya lagi, Unit 731 ini melakukan eksperimennya langsung ke manusia, gengs. Bukan pakai hewan dulu, bener langsung manusia. Nih gue kasih salah satu eksperimennya yang ngeri ya. Jadi para percobaannya itu tuh yang manusia-manusia yang bakal dieksperimenin itu dikasih penyakit sama Unit 731 melalui minum atau dari suntikan. Karena akhirnya jatuh sakit tuh. You know what they did? Para peneliti Jepang ini melakukan operasi dengan kondisi mereka masih hidup dan masih merasakan apapun. Yes, mereka nggak dibius, nggak dianestesi, none of that. Jadi mereka ngerasain every belekan, every jahitan, every pengambilan organ. Nah, faedahnya tuh apa? Mereka pengen lihat efek penyakitnya kalau si orang ini pas lagi masih hidup dan ketika pasiennya itu merasakan shock atau tegangan gitu loh. Jadi mereka biar lebih tahu, oh organnya begini nih kalau dia lagi tegang. Long story short, jika hasilnya itu bagus, dia adaptasi ini Unit 731. Mereka mengadaptasikan senjata mematikan dalam bentuk biologis atau kimiawi, dimana lo itu nggak bakal bisa ngelihat bentukannya gimana.
lo nggak bakal bisa lihat warnanya, lo nggak bisa nyium, lagi santai-santai langsung nggak bisa langsung. Nah, hubungan unit 731 sama SS Orang Medan ini adalah ada dua nih. Satu, si SS Orang Medan ini memang gue jadi kelinci percobaan. Dan kedua, kan lu masih inget kan kalau misalnya si Amerika ini tuh pengen ngumpulin zat-zat post-war whatever that is, dimana dia pengen nyelundupin. Ya udah, ketika mereka nyelundupin zatnya itu ke SS Orang Medan, terjadi kecelakaan dimana jadinya bar. Last but not least, supernatural. In this theory, faktor pendukungnya itu memang sedikit ya. Tetapi teori supernatural ini sangat dipercaya oleh Coastal Guard. Nah, si Coastal Guard inilah yang membuat cerita SS Orang Medan ini menjadi resmi. Tadi lu masih ingat kan yang awal-awal kalau dia tuh baru resminya tuh tahun Mei 1952. Oh ya, I forgot about this. Lu masih ingat gak tadi si Otto Milk? Di situ dia juga naruh sebuah note bahwa kru Silver Star lebih banyak percaya bahwa ini adalah kejadian supernatural yang dialami orang-orang laut yang ketika berlayar di laut. So, but why is it supernatural? Like again, I do believe some spirits in the sea. Tapi, well, I guess that's it, guys. Drop in the comment teori mana yang lo percaya. And by the way, kalau kalian pengen gua ngejelasin lebih lanjut tentang eksperimennya yang gila dan brutalnya unit 731, drop in the comment. Dan kalau lo punya informasi lebih lanjut mengenai this particular content, drop in the comment, because you know Sasha Marissa always reach and comment and reply your comment as much as I can. So I will see you in the next paranormal video, and I love you guys.